semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan SDM dengan dosen pengampu Syarifah Ida Farida. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Hasbiatul Hasanah, Intan Aprilia Triana, Ferlita Cahya Sabrina. Adapun judul materi yang akan kami bahas dalam video ini adalah mempraktikkan perencanaan SDM. Pembahasan yang pertama itu ada pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses strategi yang dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat, dengan kompetensi yang sesuai, serta ditempatkan pada posisi yang mampu memberikan kontribusi optimal. Perencanaan SDM tidak hanya sekedar menghitung jumlah tenaga kerja yang diperlukan, tetapi juga mencakup analisis kualitas, kompetensi, karakter, dan potensi perkembangan karyawan di masa depan. Menurut G.H. Baumann tahun 2006, perencanaan SDM adalah proses peramalan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dan menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Selanjutnya, ada langkah-langkah penyusunan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis kondisi dan kapasitas SDM yang ada. Kedua, menganalisis kebutuhan SDM berdasarkan jabatan dan beban kerja. Ketiga, meramalkan atau forecasting kebutuhan SDM di masa mendatang. Keempat, menganalisis ketersediaan SDM internal dan eksternal. Kelima, mengidentifikasi kesenjangan SDM atau gap analysis. Keenam, menyusun strategi pemenuhan kebutuhan SDM. Ketujuh, mengimplementasikan rencana SDM. Kedelapan, evaluasi dan pengendalian perencanaan SDM. Selanjutnya ada proses rekrutmen SDM yang efektif. Proses rekrutmen SDM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mencari, menarik, dan mendapatkan calon karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kebutuhan organisasi. Rekrutmen bertujuan memastikan perusahaan memperoleh tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Proses ini mencakup tahap identifikasi kebutuhan jabatan, penyebaran informasi lowongan, penyaringan berkas, wawancara, hingga penawaran kerja kepada kandidat terpilih. Tujuan dan kualifikasi seleksi karyawan. Tujuan seleksi karyawan yang pertama ada mendapatkan karyawan yang berkualitas dan kompeten. Kedua, menjamin kecocokan antara pekerja dan pekerjaan. Ketiga, mengurangi risiko kerugian akibat perekrutan yang salah. Keempat, menilai potensi jangka panjang pelamar. Kelima, membangun SDM yang berintegrasi dan beretika baik. Selanjutnya ada kualifikasi seleksi karyawan. Yang pertama, keahlian atau skill yang relevan dengan pekerjaan. Kedua, pengalaman kerja sebelumnya. Ketiga, tingkat pendidikan. Keempat, usia, kesehatan, dan kondisi fisik. Kelima, sikap kerja dan kepribadian. Selanjutnya, ada tantangan dalam perencanaan SDM di era modern. Perencanaan SDM di era saat ini menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi, perubahan lingkungan bisnis, dan dinamika tenaga kerja. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi dan digitalisasi. Yang kedua ada persaingan mendapatkan talenta. Yang ketiga perubahan pola kerja. Yang keempat ada tingkat turnover yang tinggi. Yang terakhir itu ada kesenjangan kompetensi. Di sini ada studi kasus perencanaan SDM di PT Indomaret. PT Indomaret sebagai jaringan minimarket terbesar di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan SDM karena memiliki lebih dari 21.000 gerai dan membutuhkan ribuan karyawan setiap tahun. Tingginya turnover, kebutuhan SDM yang terus meningkat, serta kualitas karyawan yang tidak merata membuat perencanaan SDM menjadi sangat penting. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan. Nah, teman-teman mahasiswa ada yang tahu nggak nih bagaimana peran manajer lini dan divisi SDM dalam keberhasilan perencanaan SDM? Jawabannya, manajer lini berperan dalam memberikan informasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kondisi operasional di lapangan. Sedangkan divisi SDM berfungsi merancang kebijakan
dan strategi perencanaan SDM. Kerjasama keduanya memastikan bahwa perencanaan SDM tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi. Selanjutnya, bagaimana sih perencanaan SDM dapat membantu perusahaan memenangkan persaingan dalam mendapatkan talenta unggul? Jawabannya, dengan perencanaan SDM yang matang, perusahaan dapat memprediksi kebutuhan talenta sejak dini, membangun employer branding, serta menyiapkan sistem rekrutmen dan pengembangan karir yang menarik. Hal ini membuat perusahaan lebih siap dan kompetitif dalam menarik serta mempertahankan tenaga kerja berkualitas. Kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses penting untuk memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Dengan melakukan analisis kebutuhan, peramalan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, serta evaluasi secara berkala, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kerja dan menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai. Perencanaan SDM juga membantu perusahaan menghadapi tantangan modern seperti perkembangan teknologi, persaingan talenta, dan perubahan pola kerja. Secara keseluruhan, perencanaan SDM yang baik mendukung kelancaran operasional, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Nah, selanjutnya daftar pustaka. Ini adalah sumber-sumber yang kita ambil untuk membuat materi tentang mempraktekkan perencanaan SDM.